Materi pertama adalah pengertian, tujuan, fungsi, dan disiplin-disiplin ilmu IKD. Yang pertama pengertian. Ilmu kealaman dasar atau IKD itu sama dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA, yaitu sama-sama mempelajari tentang gejala-gejala alam termasuk bumi, sehingga terbentuklah konsep-konsep dan prinsip-prinsip tentang alam. Dan konsep-konsep dan prinsip-prinsip inilah nanti yang akan dipelajari. Kemudian IKD itu hanya mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar dari gejala-gejala alam yang esensialnya saja. Artinya yang pokok-pokoknya saja. Jadi tidak mempelajari ilmu pengetahuan alam secara luas seperti di ilmu pengetahuan alam. Kemudian tujuan Tujuan mempelajari ilmu kealaman dasar yang pertama adalah memperkenalkan konsep-konsep dalam IPA. Yang kedua, memberikan wawasan pengetahuan dan apresiasi terhadap objek dan cara pemikiran serta cara-cara pendekatan dalam IPA dan teknologi. Yang ketiga, tujuannya adalah memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan cara pemikiran, cara-cara pendekatan, dan hasil-hasil dalam IPA dan teknologi. Yang keempat, mengembangkan interaksi yang selaras antara disiplin-disiplin ilmu eksakta dan non-eksakta. Ya, yang nomor 1, 2, dan 3 itu sudah bisa dipahami. Yang nomor 4 di sini maksudnya mengembangkan interaksi. Interaksi itu adalah hubungan antara ilmu eksakta dan non eksakta. Ilmu eksakta itu berarti ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu seperti IPA, biologi, fisika, kimia, dan non eksakta itu adalah ilmu-ilmu sosial. Nah, di sini karena mahasiswa STS Negara jurusan administrasi itu termasuk ke dalam ilmu non eksakta. Nah, mengapa mahasiswa non eksakta seperti kalian masih belajar IPA? Nah, itu tadi supaya ilmu kalian itu seimbang, ya, berkembang. Jadi tidak hanya mengenal ilmu sosial saja, tapi juga mengenal ilmu eksakta seperti IPA. Karena mahasiswa juga manusia yang hidup di alam, dan kita sebagai manusia harus mengetahui tentang gejala-gejala alam. Contohnya, ketika akan hujan itu ada gejala seperti ada awan, angin, dan sebagainya. Jadi ketika kita tahu gejala itu akan hujan, tentu kita akan menyiapkan payung atau jas hujan. Coba kalau kita tidak tahu atau kalian tidak tahu dengan gejala akan hujan, tentu kalian akan kehujanan di jalan. Termasuk ada gejala-gejala akan terjadinya bencana alam seperti tsunami dan sebagainya. Nah, jadi yang selamat dari bahaya yang terjadi di alam ini tidak hanya mahasiswa yang di eksakta, tapi kalian juga sebagai mahasiswa non eksakta perlu dan harus mempelajari atau mengenal tentang ilmu alam. Nah, itulah gunanya, maka tujuannya, maka di STA ini juga masih mempelajari ilmu pengetahuan alam, tapi yang dipelajari hanya ilmu kealaman dasar. Apa fungsi dari ilmu kealaman dasar ini bagi mahasiswa non eksakta? Yang pertama, mengembangkan apresiasi IPA dan teknologi kepada mahasiswa non eksakta. Jadi apresiasi kalian berkembang dalam memanfaatkan teknologi. Artinya begini, jadi teknologi yang ada pada kalian seperti handphone, motor, mobil itu penggunaannya, manfaatnya jadi berkembang. Jadi tidak hanya handphone itu untuk berguna untuk nelpon, tapi handphone juga bisa dijadikan toko untuk berjualan online atau juga bisa untuk bisnis-bisnis yang lain. Jadi artinya apresiasinya berkembang. Dan juga kalian bisa mendapatkan pengembangan ilmu pengetahuan dari internet. Nah, mobil bisa digunakan juga untuk disewakan
atau didaftarkan sebagai gokar ya. Motor juga bisa dijadikan penghasil uang, seperti bisa menjadi digunakan untuk ojek online dan sebagainya. Itu maksudnya berkembang. Kemudian yang kedua, mendorong dan mengembangkan kemanfaatan IKD pada perkembangan diri, ilmu, profesi mahasiswa non eksakta. Maksudnya gini, kalau perkembangan diri misalnya, jadi kalian itu diri kalian berkembang, tidak hanya monoton ilmunya, hanya tahu administrasi saja, tapi juga tahu bergaul dengan, tidak hanya percaya diri bergaul dengan anak-anak ilmu sosial, tapi juga bisa percaya diri dan bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa eksakta. Kemudian ilmunya juga bertambah, tidak hanya memiliki ilmu sosial tapi juga memiliki ilmu pengetahuan alam. Kemudian profesi mahasiswa juga bisa berkembang, tidak hanya nanti tamat STI-nya tidak hanya bekerja sebagai tenaga administrasi, tapi juga bisa bekerja sebagai tenaga lain seperti guru, dosen dan sebagainya. Jadi contohnya di STS Negara yang menjadi dosen itu tidak hanya dari keguruan, tapi banyak juga yang berasal dari ilmu sosial. Nah, berikutnya disiplin-disiplin ilmu IKD. Disiplin ilmu KD itu ilmu kealaman itu ada 6 disiplin ilmunya secara umum, ada fisika, kimia, astronomi, geologi, meteorologi dan biologi. 1 sampai 5 itu mewujudkan ilmu-ilmu fisis atau ilmu-ilmu pasti. Nomor 6 mewujudkan ilmu-ilmu biotis, yaitu ilmu untuk makhluk hidup. Ada 3 bagiannya, ada zoologi, ilmu yang pelajari tentang hewan, fitologi, ilmu pelajari tentang tumbuhan, dan fisiologi manusia, ilmu pelajari tentang fisik manusia. Nah, jadi dengan demikian kesimpulannya, mahasiswa non eksakta atau ilmu sosial seperti kalian wajib dan harus belajar ilmu kealaman dasar atau ilmu pengetahuan alam, karena manusia yang hidup di alam harus memahami tentang gejala-gejala yang terjadi di alam supaya bisa menghindari bencana-bencana alam. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.